Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, keangkuhan menuju kehancuran. Dalam Injil hari ini Yesus menyampaikan perumpamaan tentang dua orang yang bertentangan, yaitu orang sombong yang diwakili oleh orang Farisi dan orang rendah hati yang tampak dalam diri seorang pemungut cukai. Orang Farisi menganggap diri lebih sempurna, lebih layak, dan lebih baik di hadapan Allah ketimbang pemungut cukai. Si pemungut cukai merasa diri tidak layak berdiri di hadapan Allah karena dosa-dosanya. Ia merendahkan dirinya, merasa tidak pantas melihat dan memandang Allah yang kudus dan suci. Melalui perumpamaan ini Tuhan menuntut agar kita memiliki sikap seimbang. Dengan memiliki sikap seimbang, kita menghargai semua orang apa adanya. Kita tidak akan pernah terjebak dalam sikap angkuh dan sombong seperti orang Farisi. Sebab akar dari keangkuhan atau kesombongan adalah sikap tidak mengenal diri sendiri. Karena itu Yesus selalu ingatkan kita untuk bersikap rendah hati. Rendah hati di hadapan Tuhan dan rendah hati di hadapan sesama. Kerendahan hati kita akan tercermin melalui sikap tahu menghormati dan menghargai orang lain. Sikap menerima orang lain apa adanya. Sikap tahu menghargai orang lain sebagai sesama yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan keutamaan-keutamaan itu, kita tidak akan pernah tergoda untuk bersikap sombong dan angkuh. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, penderitaan dan kehancuran akan kita alami karena dengan bersikap sombong, kita dijauhi oleh sesama. Kita akan diasingkan dalam hidup bersama. Karena itu, kerendahan hati adalah hal yang paling utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan memiliki kerendahan hati, kita akan dihormati dan dihargai. Kita akan dicintai sesama kita. Kita akan diterima sebagai bagian yang tak terpisahkan dari orang lain dalam kehidupan bersama. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Melihat dan mengenal siapa diri kita sebelum kita berkata dan bertindak. Karena apa yang kita katakan dan kita lakukan adalah cerminan hati kita yang sesungguhnya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat.
dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.